adalah kemenangan. Yesus kau mati di salib, mengerjakan karya keselamatan yang ajaib. Darahmu telah tercurah di Golgota, bukti pernyataan cinta yang nyata. Namun hari kemenangan telah tiba. Yesus telah bangkit. Ya, dia telah bangkit. Bangkit dan menang mengalahkan maut. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Alam maut pun tak lagi berjaya. Kuasa gelap telah dikalahkannya. Tanda kemenangan telah dinyatakannya. Pengharapan bagi setiap orang yang percaya telah terbuka. Terima kasih Yesusku telah menebus pelanggaranku, telah mengerjakan karya keselamatan bagiku. Engkau adalah juru selamat sejatiku. Selamat Hari Paskah. Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu Adik-adik. Gimana kabarnya Kak Dini? Luar biasa. Pasti adik-adik di rumah juga luar biasa ya. Ya, Dari semoga sehat selalu ya. selalu tetap semangat. Oh ya, kita mau mengapresiasi nih. Tadi sebelum acara ibadah kita dimulai, kita sudah dibuka oleh puisi dari Dek Dea. Betul nggak Kak Dini? Betul sekali. Terima kasih Dea. Terima kasih sekali. Tuhan berkati. Baik, Kak Dari, kita akan langsung saja awali pada sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Apa Mbak Dari? Kak Dari? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak.
Tuhan ya, adik-adik semua ya, Kak Dari. Setelah semalaman kita dalam perlindungan Tuhan dan kita dibangunkan dan kita semangat kembali, bersuka cita kembali, dan kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu pagi ini. Baik Kak Dari, sebelum kita lanjutkan ke pujian selanjutnya, kita akan berdoa pembukaan. Dipimpin siapa Kak Dari? Oke, doa pembukaan pada minggu pagi ini akan dibawakan oleh adik kita Audrey. Silakan Audrey. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengasih hari yang baru pada pagi hari ini. Kami akan ibadah pada pagi hari ini. Semoga kami sehat selalu dan bisa berkumpul lagi seperti dulu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Audrey. Nah, supaya lebih semangat lagi nih Kak Dini, kita mau pujikan lagu kedua. Nah, apa itu? Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang di dalam siapa Kak Dari? Kita pastinya harus menang melawan segala kejahatan, kemudian segala godaan setan. Oke, kita mau semangat menyanyikan lagu ini ya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan sudah disiapkan. Nanti adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop yang diberi keterangan persembahan untuk sekolah minggu. Kemudian dititipkan ke mama papa supaya mama papa bisa membawanya ke gereja. Gitu ya. Nah, persembahan kita pada pagi ini, Kak Dini, kita mau iringi dengan apa? Kita akan iringi dengan pujian Beri syukur, beri syukur. Beri syukur,
bawa dalam doa. Nah, doa kali ini akan dibawakan oleh adik kita Marvel. Silahkan Marvel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini, dan berkatilah persembahan kami agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam tangan pengasihan-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Marvel. Baik, adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji nama Tuhan, memberikan persembahan, dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan Firman firman Tuhan. Oh ya, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan siapa, Kak Dari? Nah, pada pagi ini firman akan dibawakan oleh Pak Sam. Ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dahulu ya, Kak Dari. Oke. Kita akan pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Yesus, terima kasih karena telah memberikan berkat-Mu sampai hari ini sehingga kita masih bisa beribadah secara online. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. 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 Terima
kasih Daniel. Siap mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan dulu Alkitab ataupun Alkitabnya. Kita mendengarkan bersama, dan kalau mama papa juga mau ikut dalam mendampingi adik-adik sekalian untuk mendukung adik-adik dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke. Bisa menemani putra-putrinya ya, mama. Ya. Kita panggil langsung. Iya, kita panggil langsung Pak Sem yang akan membawakan. Silakan Pak Pak Sem. Sem. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Mogoharjo yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan sehat, baik, dan tanpa satu kekurangan apapun baik dalam kesehatan kita, sehingga tubuh kita siap, bahkan hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Teman-teman, anak-anak sekolah minggu GKJ Mogoharjo, mari firman Tuhan hari ini terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bacaan firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tema atau judul firman Tuhan hari ini adalah senangnya hidup rukun. Saya ulangi lagi, senangnya hidup rukun. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah melakukan yang namanya kerjasama, dalam mungkin di rumah, sapu, adik kakak gotong royong bersama untuk membersihkan rumah. Itu adalah contoh-contoh yang sering kita lihat. Di dalam contoh yang dipakai ada, kalau kita membersihkan rumah, paling tidak kita semua kompak untuk mengerjakan rumah kita supaya rumah kita bersih. Akan terjadi hal-hal yang tidak baik, seperti ada yang marah, ada yang jengkel karena orang tua kita minta tolong untuk bersihkan rumah. Contoh, di dalam rumah kita ada 3 anak atau lebih dari itu, disuruh bersihkan. Paling tidak semua tiga anak itu harus semuanya kerja. Bayangkan aja kalau satu tidak kerja tapi dalam keadaan sehat dia, apa yang terjadi? Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang jengkel. Kok kamu nggak kerja? Kok kamu nonton TV? Ada yang hal-hal seperti itu kadang muncul. Anak-anak GKJ Mogoharjo yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita membangun kerukunan itu. Paling tidak kita mulai dari diri kita dan mulai ke keluarga kita. Nah, itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita, untuk bagaimana orang lain mengenal kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, namanya anak-anak Tuhan pasti menjalankan yang namanya perintah Tuhan, mengasihi, menghargai, dan menghormati. Mengasihi, menghargai, dan menghormati. Kalau ini kita jalankan dengan baik, pasti terciptalah kerukunan. Baik itu di rumah, baik itu di lingkungan kita bermain, tetangga, mungkin teman-teman kita di sekolah. Kalau kita membangun semua yang baik, kerukunan, kerjasama, gotong royong, dan saling memperhatikan, maka
Di situ akan timbul kedamaian, senang hati kita. Tapi sebaliknya, kalau ada pertengkaran, ada yang menangis, ada yang iri, ada yang tidak suka dengan orang lain, disitulah kerukunan tidak ada. Yang ada bagaimana kapan dia nangis, yang ada kapan dia jatuh dari sepeda, yang ada kapan dia bisa tidur dan mainannya saya sembunyikan, atau bagaimana dia pergi dan sembunyi mainannya pun saya sembunyikan. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hal-hal seperti inilah bukan contoh sikap anak Tuhan. Karena sikap anak Tuhan adalah mengasihi dan menghormati. Tetapi kalau bukan anak Tuhan, bukan anaknya Tuhan Yesus, dia melakukan pertengkaran yang seperti yang tadi saya katakan tadi. Dan paling tidak kita suka menghormati orang lain. Permisi Pak, halo teman. Jangan sampai baru lihat teman kita, saya nggak suka sama dia. Saya kalau main sama dia nggak suka. Nah, ini ada hal yang tidak baik. Atau mungkin karena dia berbeda dengan saya, nggak usah dihormati. Mungkin karena dia kaya, atau mungkin karena dia miskin, sehingga saya tidak perlu menghormati dia. Ini yang bahaya. Menghargai perbedaan. Tentu kita di sekolah minggu, tentu kita di sekolah formal yang kita pakai untuk menimba ilmu, sangatlah banyak yang berbeda, baik suku apalagi agama. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak GKJ Magoa Harjo yang dicintai oleh Tuhan, saya percaya dimanapun kita diletakkan, dimana kita berada, entah itu di sekolah minggu, entah itu di tempat kita bermain dengan tetangga, entah itu di sekolah, itu banyak perbedaan. Mari kita memposisikan diri kita atau menjalankan perintah Tuhan dengan saling mengasihi. Jangan sampai karena dia agamanya beda dengan saya tidak perlu mengasihi dia. Karena dia orangnya hitam, saya tidak mau bermain dengan dia. Karena dia orangnya putih, saya tidak mau bermain dengan dia. Karena dia orangnya keriting, maka saya tidak perlu main dengan dia. Karena dia rambutnya lurus, saya tidak perlu main dengan dia. Hati-hati dengan ini. Mari kita belajar untuk menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita saling menghargai dan menghormati satu dan lain. Mau mendengarkan pendapat orang lain juga, itu sangat penting. Jangan sampai saya merasa saya yang lebih bisa dari yang lain. Maka orang lain memberikan pendapatnya, saya tidak mau. Contoh, dalam bermain, mungkin di lingkungan rumah ada teman yang ajak kita main peka umpet, sedangkan kita sendiri senangnya main game online yang ada di HP. Pertanyaannya, dari kedua permainan itu, mana yang menyenangkan ketika bersama-sama? Yang jelas peka umpet bersama-sama, senang, gembira, keringatnya keluar, lari-lari keringatnya keluar dan sehat. Maka di situ juga kita akan menemukan kerukunan. Dan kita berusaha untuk bagaimana caranya kita membangun kerukunan dengan tidak berantem dengan teman kita. Menjaga perkataan. Ya, kadang-kadang perkataan ini yang cuma ngomong aja, bisi-bisi dengan teman. Ya, temannya tersinggung, tetangganya tersinggung. Padahal nggak ngomongin dia. Tapi seharusnya tidak boleh seperti itu kalau di tempat umum. Ngomong apa yang dibicarakan, kalau ada rahasia tidak perlu diomongin di depan umum, sehingga menimbulkan
orang lain tersinggung. Perkataan kita mungkin ada kata-kata kotor yang dikeluarkan yang tidak menyenangkan hati teman kita, itu tidak perlu kita keluarkan. Dan anak-anak Tuhan pasti tidak punya perkataan yang kotor, yang mengejek, menghina, mengolok, itu tidak ada. Terus yang berikut adalah peduli terhadap teman. Kita tahu semua masa ini, masa pandemi ini sulit untuk mengunjungi orang lain. Apalagi baru dengar demam aja sudah pikir, wah jangan-jangan kena corona, atau jangan-jangan. Mari kita belajar untuk membangun pikiran yang positif dalam pikiran kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu khawatir berlebihan, dan paling tidak kita masih tetap mengunjungi teman-teman kita yang mungkin masih sakit, yang sedang sakit, atau kalau memang sampai takut sekali, paling tidak respon kita sebagai anak-anak sekolah minggu, apa yang kita kirim buat teman kita sebagai tanda, oh teman-temanku masih ingat aku, teman-temanku walaupun kami nggak ketemu di sekolah minggu tetapi mereka masih ingat saya. Itu adalah bentuk bagian bagaimana membangun kerukunan dan membangun hati teman kita untuk senang dan bisa sembuh dari sakitnya atau masalah yang lain. Terus tidak memilih-milih teman. Memilih-milih teman ini juga banyak kadang-kadang saya lihat, jangankan di sekolah kita belajar untuk mendapatkan ilmu, di sekolah minggu juga ada. Baru ada yang datang duduk berduaan, tinggal tambah satu lagi duduk, wah kamu ke sana, kamu cari tempat yang di depan sana. Pertanyaannya, kamu yang bawa tempat duduk dari rumah. Mari kita belajar untuk siapa saja yang mau datang duduk dengan kita. Kalau kita di sekolah minggu atau di mana saja, silahkan duduk dekat aku, silahkan duduk di sampingku. Maka orang akan senang dengan kita. Teman kita yang tadi sudah duduk berdua, tiba-tiba ada yang datang, oh kamu duduk di depan saya, kamu duduk di depan aja. Kebanyakan orang yang di belakang yang selama saya ngajar sekolah minggu adalah kalau mendengarkan firman Tuhan di depan itu paling tidak 20% masuklah. Dan kursi pertama dan kursi kedua yang diisi untuk anak-anak yang umurnya di bawah, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu ada diisi ya. Tapi mari kita belajar bagaimana kita tidak memilih-milih teman ketika kita bermain, kita bergaul, supaya kita membangun kerukunan di dalam pertemanan kita. Karena anak-anak Tuhan sangat senang dengan orang yang saling mengasihi. Tuhan sangat senang dengan orang yang saling menghargai. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa yang tadi kita bahas, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bukan ribut, diam bersama dengan rukun, bukan ribut-ribut terus rukun, nggak ada yang ribut terus rukun. Maka di situ di paling tulisan yang paling di bawah di dalam 30 ayat 3 yang paling bawah, sebab kesanalah memerintahkan berkat Tuhan, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memerintahkan berkatnya untuk ada di dalam hidup kita, karena kita hidup dengan rukun. Tapi bagaimana berkat Tuhan itu datang? Ingat, berkat Tuhan datang itu bukan cuma materi aja, kesehatan juga bagian dari berkat. Kalau hari ini kita bisa sehat, itu adalah berkat Tuhan. Maka mari kita membangun kerukunan itu, menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang hari ini disampaikan, supaya kita menerima berkat Tuhan selama-lamanya. Karena kalau kita berbuat kerukunan itu cuma sebentar terus setelah itu sudah, ya berkat Tuhan juga cuma sebentar buat kita.
Tetapi kalau kita melakukan kerukunan itu tiap saat, maka di sini dikatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Tuhan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi tak terbatas. Ya. Mari kita membangun kerukunan kita mulai dari keluarga kita yang kita kasihi, teman-teman yang ada di lingkungan rumah kita, teman-teman di sekolah maupun sekolah minggu. Mari kita membangun kerukunan itu. Nah, dari situ ada orang akan senang, bahagia, sukacita untuk bermain dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini baik bagi kami, supaya kami membawa kerukunan di dalam keluarga kami, teman kami, bahkan membuat hidup kami sukacita karena melihat orang lain bahagia. Tidak membeda-bedakan satu dengan lain, tidak memilih-milih temannya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang seperti Tuhan, yang sangat mengasihi kami. Begitupun kami harus mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang menguasai hidup kami supaya kami hidup rukun. Haleluya, amin. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Gimana firmannya adik-adik hari ini? Pasti luar biasa memberkati ya. Nah, setelah firman kita mau ngapain lagi? Iya. Oh iya, setelah firman ada prakarya Kak Dari. Asik. Pasti semuanya pada yang ditunggu-tunggu ini, Iya. prakarya. Prakarya minggu ini yang akan membawakan yaitu siapa Kak Dari? Nanti akan dibawakan oleh Om Anggara. Ya, siapkan ya adik-adik. Nanti kalau hasil prakaryanya sudah selesai bisa di-share, dikirim di grup, Di foto atau direkam. atau direkam. Berupa video juga boleh proses pembuatannya. Kemudian nanti bisa dikirim ke grup saksi kecil. Betul. Iya. Oke, Ada silakan langsung ke silakan. Om Anggara ya. Anggara. Silakan Om Anggara.
adik-adik semua luar biasa. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan dulu dengan pujian Jalan Serta Yesus. Nanti kita akan Pujikan dengan bangkit berdiri sambil bergerak. iya biar semangat ya. Baik adik-adik, siap. Bersama Tuhan Yesus selalu bersemangat ya adik-adik, luar biasa. Baik Andari, selanjutnya kita akan Ibadah pada minggu pagi ini sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa, tapi jangan sedih, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Doa penutup akan dibawakan oleh adik kita Dilan. Silakan Dik Dilan. Kami itu yang baik. Terima kasih. Ibadah hari ini telah semoga kami selalu menjadi anak yang baik. Ampuni kesalahan kami. Terus, amin. Amin. Terima kasih. Dilan. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah tutup dalam doa sekolah minggu pagi ini. Tapi jangan lupa adik-adik, kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Yang pertama apa Kak Dari? Jangan lupa selalu memakai masker dengan benar ya. Ya, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, dan jangan lupa Menjaga jarak. Kemudian yang keempat, membatasi mobilitas atau pergerakan kita di luar rumah. Terus yang terakhir, selalu menjauhi kerumunan. Tetap waspada dan hati-hati ya adik-adik. Kita mau mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pembawa firman kita, Pak Sem. Kemudian Bawa doa Beatri, kemudian Marvel, kemudian Dek Daniel, kemudian Dek Dilan, Om Anggoro, juga puisi kita yang awal tadi oleh Dek Dian. Terima kasih ya, bagus banget. Bagus banget Tuhan berkati semuanya. Dan Serta juga tidak lupa kepada yang membantu kita untuk bisa saling bertemu lewat online ini ada adik yaitu tim Muhammad, yaitu Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Tuhan memberkati pelayanannya semua ya. Iya, puji Tuhan. Oke, kita mau tutup dengan Pujian Bapak, terima Bapak, kasih. terima kasih.